Nah, ngomong-ngomong soal sosial media, pasti kan kalau di sosial media tuh ada yang positif, ada yang negatif dong. Nah, pernah nggak sih dapat komentar-komentar dari netizen yang julid ya? Pernah nggak selama ini? Oh iya pernah tentu. Pernah ya? Iya pernah banget. Terus gimana tuh teman-teman cara ngadepinnya? Kalau misalnya dari tim sosial media ini, pertama ketika kita dapat komen yang speech hate gitu ya, kita pasti nggak langsung yang bereaksi langsung membalas gitu, enggak. Justru kita redam itu dengan perbanyak informasi-informasi yang positif gitu. Dengan kayak dengan data-data yang positif, dengan berita-berita yang terus kita gencarkan yang positif tentang Kabupaten Bekasi, itu pasti akan meredam komentar-komentar yang negatif gitu tentang Kabupaten Bekasi gitu. Oke, wow. Jadi nggak langsung terbawa emosi ya? Jangan. Kan ada tuh yang kalau misalnya dapat komentar hate langsung ngedown, langsung bengong. Ada tuh teman aku kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan sekarang sosial media itu yang megang kan pasti anak-anak muda ya. Gimana nih? Kalian terfokusnya tuh targetnya ke umur dari kisaran berapa? Sosial media ini kita untuk semua kalangan sih yang ada, khususnya di Kabupaten Bekasi. Iya, mau baik muda ataupun tua ya kita targetnya ya itu. Itu ya, tetap. Oke, nah tapi kan suka nggak nyambung gitu ya kalau sama yang tua nih misalnya. Kalau yang udah agak tua ya ngeliat ngapain sih nih joget-joget gitu kan. Kalau di TikTok gitu kan ya ngapain sih nih joget-joget gitu. Gimana tuh nanggepinnya tuh? Jadi memang tim sosial media ini sekarang kita punya strategi lah ya bisa dibilang. Jadi kita ngeliat dulu nih di Kabupaten Bekasi ini berapa persen untuk di kalangan remajanya, seberapa besar sih kalangan remaja yang kepo sama Instagram atau sosial media Diskominfo gitu, dari remaja, anak-anak, jadi ada range usianya kayak gitu. Jadi tapi memang pada kenyataannya usia-usia remaja ini nih yang memang banyak kepo gitu dengan sosial media Diskominfo itu sendiri. Tapi di sini kita berusaha untuk menyampaikan informasi itu, yang penting substansinya tidak keluar dari apa yang seharusnya, tapi kita kemas dengan semenarik mungkin. Ini jujur-jujuran aja ya, jadi orang tua saya pun pas ngelihat video yang dibuat sama Diskominfo tentang kemarin kita buat tentang pembuatan IKTP itu mereka pun merespon itu dengan sangat positif gitu, dengan cara yang berbeda tapi substansinya dapat, dan itu jauh lebih ringkas kan daripada kita harus membaca gitu kan. Sekarang tuh kita ngelihat orang tuh lebih suka untuk menonton betul. Iya, dengan visual gitu. Jadi itu yang kita suguhkan gitu, daripada harus membaca caption yang terlalu panjang ataupun ya kayak gitu-gitu. Jadi itu juga tadi yang mau aku tanyain kan ya. Sekarang kan apalagi anak-anak muda ya, males banget baca yang namanya informasi kan. Benar. Jadi tadi dengan cara itu ya, berarti ya berarti bagus juga ya. Ada sesuatu yang baru juga nih dari Diskominfo nih di sosial media ini. Nah kalau misalnya menurut teman-teman nih satu-satu ya harus jawab ya. Jadi haters itu apa sih? Satu-satu. Di kehidupan nyata atau di kehidupan maya nih? Di kehidupan sosial media dong pastinya. Oke, sosial media ya. Yang membuat berita yang tadi bukan berita sih, yang membuat pikiran yang tadinya positif menjadi negatif intinya gitu. Kalau menurut aku sih, kalau haters itu memang orang yang sebenarnya tidak tahu tentang kita, tapi dia mencoba untuk sosok kenal kita dengan berkomentar hal-hal yang negatif gitu. Sebenarnya itu nggak benar ya. Jadi menggiring opini publik bahwa kita tuh seperti itu gitu, kayak gitu. Yang sebenarnya kalian belum tahu yang sebenarnya seperti apa kayak gitu. Lebih banyak dapetin komentar-komentar yang negatif itu untuk dinas-dinas atau untuk dari karya kalian yang udah posting. Kalau misalnya itu sih biasanya lebih ke ini sih infrastruktur ya, kayak misal jalan rusak, nggak nyambung gitu. Ya, nggak nyambung apa komentarnya apa ya, nggak nyambung sama apa yang kita post tuh nggak nyambung. Jadi memang itu sih, tapi itu jadi catatan kita juga gitu. Ini jadi bisa kita laporkan ke dinas yang terkait mungkin untuk bisa ditindaklanjuti gitu nantinya. Cuma ya itu
jalan rusak, lampu mati, gitu-gitu. Jadi kayak lucu juga, cuma jadi ya udah. Nah, untuk kalau misalnya dari karya sendiri, misalkan kayak tadi ya TikTok, itu referensinya dari mana sih? Kita juga banyak itu sih, searching juga nyari tentang dari dinas-dinas lain, dari di kota-kota lain gitu. Cuma memang tidak semua kota juga sudah buat TikTok gitu untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan kayak baru gitu beberapa kan. Baru aja beberapa ya, dan aja salah satunya gitu. di Kabupaten Bekasi nih. Jadi Oke. kita juga agak muter otak juga nih, gimana nih caranya biar ini tetap bisa tersampaikan dengan baik dengan melalui Dan menarik TikTok. ya Iya, pastinya. kayak Oke gitu. oke oke. Nah, buat sahabat podcast nih ya, tadi kan udah dikasih tahu tuh apa sosial medianya. Terus dan itu juga pasti sudah terpercaya ya sumber-sumbernya ya. Iya, pasti. Jangan lagi ini salah, jangan lagi salah. Nanti ditulis di bawah nih sama editor, tolong editor ya. Oke, di sini kan PPKM ya sekarang ya namanya. Oh, iya, ya. Bukan PSBB lagi ya. PPKM. Itu diperpanjang di Kabupaten Bekasi. Ada nggak sih tips nih buat sobat podcast nih biar nggak bosen gitu di rumah terus? Apalagi sekarang sekolah kan belum mulai tatap muka ya di Kabupaten iya, Bekasi. Bener banget. Gimana? Ada tips nggak? Biar nggak bosen. Biar nggak bosen di rumah. Netflix. Anak zaman muda sama zaman sekarang gitu. YouTube ya, YouTubean ya. Gimana sih menurut kalian nih tahun ini? Kan kita waktu dulu tuh sekolah tatap muka Iya, santai-santai aja iya, ya. bener banget. Nah sekarang harus ada yang namanya sekolah online. Nah gimana pendapat kalian teman-teman? Ya memang sekolah online ini sebuah adaptasi baru ya buat anak-anak yang masih sekolah di ya kan melalui media online. Ya mungkin untuk mengatasi jenuh ya mereka bisa mengupgrade diri dengan mengasah keterampilan ya misalnya bisa dengan kursus online ataupun hal yang lainnya lah gitu. Bisa juga belajar masak di rumah ya sama Iya, emak itu ya. tuh lagi ini banget tuh. Biar nggak bosan juga nih buat sobat podcast ya, buat teman-teman yang ada di rumah juga. Nah sekarang itu kan apalagi anak-anak kecil ya udah mulai megang HP, megang gadget. Apalagi Iya. sekarang sekolahnya udah sekolah online. Gimana nih dari tim sosial media untuk tipsnya biar anak-anak tuh nggak ngelihat apa yang harusnya nggak dilihat gitu loh. Karena kan sekarang ini banget ya Iya, di benar mana-mana, apalagi kalau misalnya di Instagram itu atau di TikTok juga ya, video yang muncul itu di home itu bukan hanya yang kita follow. Iya, Ya kan? iya benar. Itu gimana tuh untuk menghindarinya? Mungkin tipsnya kalau nggak? untuk anak kecil harus lebih ekstra ya pengawasan dari orang tua ya. Cuma memang kalau dari Diskominfo ini kan memang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang memang ya edukatif juga informatif gitu, bukan informasi-informasi yang jauh dari substansi yang seharusnya gitu. Jadi iya, cuman dari kita sendiri sih untuk menanggapi itu anak kecil yang sekarang megang gadget gitu ya pasti harus dari orang tuanya sih. Harus ada pengawasan ya Iya, dari orang pengawasan tua ya. dari orang tuanya. Oke, nah buat terakhir nih ya, pesan dan juga pesan dan kesan untuk Kabupaten Bekasi. Satu-satu dari Mbak Trias dan juga Mas Adib. Abid. Ya terbalik ya, Abid. Pesan. Dari aku sih itu sih sesuai dengan motonya ini, kalau untuk menerima informasi itu yuk disaring dulu sebelum sharing gitu. Yuk saring sebelum sharing. Oke, kalau dari Mas Abid. Sesuai hashtag ya Bekasi 2 kali tambah baik. Jadi harus lebih baik ya Kabupaten Bekasi ya. Amin. Dari kitanya juga nih masyarakat ya yang harus menjaga, apalagi sekarang lagi gempar-gemparnya bencana alam. Iya. Jangan sampai buang sampah sembarangan terus nanti banjir, pemerintahnya yang disalahin. Iya, padahal nggak ada itunya juga ya. Maksudnya kayak Kita udah ngasih tahu nih untuk buang sampah jangan sembarangan gitu. Intinya pemerintah dengan masyarakat Harus sinergi. Bersinergi ya. Benar. Betul. Nah, itu dia tips kan jadinya pesan ya untuk sobat podcast yang ada di rumah. Oke, mungkin bisa nih sekali lagi dipromosiin sosial medianya. Tunjuk-tunjukkan apa gue aja ya? Kalau untuk TikToknya bisa di follow Diskominfo Santik, nanti akan keluar Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi. Kemudian kalau untuk Twitter Diskomkap Kabupaten Diskomkap Bekasi. Untuk Facebook Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, dan Instagram Diskominfo Santik Kap Bekasi. Oke, sekarang satu-satu ya. Saya Nadia siap divaksin.
Saya Tria, siap divaksin. Saya Abid, siap divaksin. Sobat podcast harus juga siap untuk divaksin. Harus siap divaksin. Oke, cukup sekian dulu ya podcast hari ini dan terima kasih banget ya Sama-sama, Mbak. informasinya. Semoga terus bisa dapat kreativitas untuk memberikan informasi-informasi dengan cara yang menarik dan juga unik pastinya ya. Oke, sobat podcast, terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa. Bye.